Pendaftaran permohonan pra-peradilan oleh 4 orang karyawan dan pekerja PT Job telah terverifikasi di Mahkamah Agung melalui terpadu terkait kasus penangkapan 4 orang karyawan PT Jasa Itama Blambangan Job di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara beberapa waktu lalu, Kamis tanggal 6 Januari 2025. Tim kuasa hukum LBH Awal Indo Kabupaten Lampung Utara selaku penasihat hukum 4 orang pekerja dan karyawan PT Job yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung mendatangi Pengadilan Negeri Tanjung Karang guna mendampingi para pemohon menghadiri persidangan. Dalam keterangannya, Direktur LBH Awal Indo Samsi Eka Putra SH menjelaskan bahwa pengajuan permohonan pra-peradilan ini terpaksa harus dilakukan karena tindakan sewenang-wenang dari termohon, dalam hal ini Polda Lampung, harus dapat diungkap demi hukum dan keadilan agar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kami menilai tindakan yang dilakukan oleh termohon dalam menindaklanjuti laporan polisi nomor LP atau B593 XI 2024 ASPIKT atau Polda Lampung tanggal 19 Desember tahun 2024 atas nama pelapor Nur Wahid. Ini telah berlebihan melanggar SOP, menyampingkan azas praduga tak bersalah serta tindakan tersebut irasional atau tidak masuk akal. Karena laporan polisi tersebut tanggal 19 Desember tahun 2024 sedangkan penangkapan terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 2024 pukul 00,1 WIB. Dengan demikian, artinya dalam waktu 10 menit setelah termohon menerima laporan dari Nur Wahid, langsung bergerak menuju TKP yang jaraknya lebih kurang 100 km dengan waktu tempuh tidak kurang dari 2 jam. Hal inilah yang menjadi sesuatu yang sangat tidak rasional, karena dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, para pemohon yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka dan pada tanggal 20 Desember tahun 2024 mereka resmi ditahan di Rutan Polda Lampung sampai saat ini. Di samping itu, menurut Samsi, para pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka harus memiliki 2 bukti permulaan yang cukup. Bagaimana mungkin dalam kurun waktu 10 menit, termohon dapat menemukan atau mendapatkan 2 alat bukti yang cukup, sehingga mereka bisa segera melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penetapan tersangka hingga penahanan dalam kurun waktu 10 menit. Lalu 2 alat bukti permulaan apa kiranya yang telah didapat oleh termohon sebagai dasar termohon melakukan penangkapan penetapan tersangka sampai dengan penahanan terhadap diri para pemohon? Kapan pelapor dan saksi diperiksa dimintai keterangannya? Sangat tidak mungkin kalau termohon telah memeriksa pelapor dan 2 orang saksi dalam waktu 10 menit. Artinya dalam hal ini Polda Lampung selaku termohon telah melakukan penangkapan penetapan tersangka dan penahanan sebelum didapatkan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Selain itu, kuasa hukum PT Job juga menjelaskan bahwa ada pengakuan dari pemohon yang menyatakan bahwa dirinya mendapat intimidasi dan penganiayaan oleh termohon agar dia mau mengakui dan menandatangani berita acara pemeriksaan bab yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan tidak sesuai dengan apa yang ia ketahuinya. Hal tersebut berhasil didokumentasikan di dalam sebuah rekaman video yang memperlihatkan bukti penganiayaan. Ada beberapa luka baret bekas pukulan benda tumpul di punggung pemohon. Hal ini sangat jelas dapat membuktikan bahwasanya saat di bab mereka dipaksa untuk mengakui dan menandatangani bab tersebut. Selain daripada itu, masih banyak lagi tindakan termohon yang dilakukan secara sewenang-wenang, bahkan ada kemungkinan bahwasanya laporan polisi tersebut adalah laporan palsu. Karena peristiwa pidana yang disangkakan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Dalam melakukan tindakan di tempat kejadian perkara, termohon juga diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau perampasan terhadap aset-aset PT Job yang nantinya semua itu akan kita ungkap di persidangan nanti pungkasnya.